Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the Year of Preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, shalom warga kerajaan. Bersama-sama katakan shalom. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama. Kita penuh semangat hari ini. Kita memuji meninggikan nama Tuhan. Siapa yang mau merayakan kasih Tuhan dari tempat ini, berikan tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Baiklah, sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 2. Saya rindu bersama-sama kita membaca kebenaran firman ini Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Yang dengan setia dan penuh kasih dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau nyatakan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Kami mau memuji meninggikan nama Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima segala hormat pujian dan kami mengagungkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa oleh lawatan kasih kuasa-Mu dari tempat ini terdengar sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai pujian, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya.
Setiap kami Tuhan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala kuasa-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Bertahtalah Yesus. Haleluya. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu, oh Tuhan, yang ku puja
tempat ini mau nari bagi Tuhan. Angkat tanganmu, bersama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bersukacitalah memuji nama Yesus Raja. Yeah. Dan ku kan menari, come on, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, oh, dan ku kan menari. Mari gerakan badanmu, yes. Di hadapan Rajaku menari. Haleluya. Sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Amin. Bersama-sama katakan, Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Amin. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Katakan, karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam Hatiku sekarang bersama menyatakan, ku kan dan ku kan menari, yes, di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, oh, dan ku kan menari, kan, di hadapan Rajaku menari, yes. sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, oh, oh, dan ku kan menari, come on, Di hadapan Rajaku menari, yes, amin. memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Angkat sukacitaku, oh, oh, dan ku kan menari, hey. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Yes, Tuhan, come on, oh, oh, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, di hadapanmu. memujimu ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku, kaulah sukacitaku, kaulah sukacitaku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja kita. Yes, Yesus Raja mulia. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk Engkau yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami nyatakan Tuhan, yes. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, yes, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kepada
bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Serukan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Segala kemuliaan bagi Engkau, hormat pujian bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari warga kerajaan bersama nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, shout. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Engkau dengar sorak-sorai kami Tuhan, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Amin. Shout, Engkaulah Raja. Lebih semangat bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Shalom warga kerajaan. Pelajaran Tuhan Yesus sangat berbeda dengan yang lain. Karena apa? Dia mengajarkan tentang menyangkal diri. Semua manusia pasti mementingkan dirinya sendiri. Ketika bayi lahir, maka tangannya menggenggam begini. Semuanya untuk aku, dan aku. Ketika meninggal orang begini. Masih ingat Alexander the Great? Bagaimana peti mati tangannya terjulur keluar dan menunjukkan dia tidak apa-apa. Itu adalah kaisar yang sangat terkenal, penakluk yang luar biasa. Tetapi in a nutshell, dalam satu singkatan bagaimana kehidupan daripada Rasul Paulus. Yang dulu adalah Saul dari Tarsus. Penganiaya orang percaya. Menangkapi mereka, masukkan ke penjara, bahkan membunuh. Dan kita lihat dia berkata, I'm crucified with Christ. Aku ini telah disalibkan bersama dengan Kristus. Siapa yang digantikan oleh Kristus itu? Namanya Yesus Barabas. Yeshua Baraba. Yesus yang anak seorang bapak. Jadi bapaknya nggak tahu siapa. Yang ngerti sendirilah. Kalau ibunya nggak tahu siapa yang menghamili aku. Saya bisa tahu kira-kira siapa ibu daripada seorang digantikan Kristus ini. Kita semua adalah orang yang tidak berbapak. Bahkan dulu iblis adalah bapaknya kita. Tetapi saudaraku, ini perkara penting. Aku telah disalibkan. Siapa yang disalibkan ini? Saul dari Tarsus atau Arifin dari Surabaya. Telah disalibkan. Namun aku hidup, ya. Tetapi aku ini hidup. Yang mana hidup? Manusia barunya, ya, yaitu Paulus. Paulus artinya kecil. Ada banyak brand yang bagus, misalnya merek Bosch, sebagai contoh aja. Kalau dia pakai merek misalnya slave, budak, tidak ada yang beli. Tetapi karena bos, semua orang ingin jadi bos, bukan? Jadi katakan bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus
yang hidup di dalam aku. Untuk menjalani a selfless life, hanya Kristus yang bisa. Karena dia berkata, anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Saya sekali lagi bersyukur buat mama saya yang mengajarkan hal-hal yang sederhana. Dia mengatakan kalau menyebut diri sendiri harus paling belakang. Ternyata ada lagunya, ku di tempat paling belakang. Misalnya saya mengatakan Adam, Daud, dan saya gitu ya. Jadi itu sesuatu yang tidak biasa. Semua orang ingin yang pertama. Kalau melihat foto, coba yang dilihat. Fotonya siapa? Fotonya sendiri. Manusia itu selfish, self-centered. Tetapi Kristus hidup dalam aku, karena itu dia menjadi rasul yang luar biasa. Kalau di dalam agama yang lama, tangannya dicium-cium. Oh, disembah-sembah. Tetapi begitu mengikut Kristus, dia dirajam dengan batu, dikebukin dan mau dibunuh. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Renungkan sebentar. Ada orang yang mau mati buat kita? Ada. Dialah Kristus. Bahkan seorang hamba Tuhan berkata, kalau seluruh dunia menolak dia dan cuma kita yang menerima dia, tetap dia mau mati buat kita. Itulah Tuhan. Karena itu dia tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dan dia pada saat itu, dia mengerti suatu rahasia ini. Christ in me, Christ in you, the hope of glory. Puji nama Tuhan, kita telah disalibkan, tetapi Kristus hidup dalam kita. Dan hidup yang kita hidupi sekarang ini cuma satu, karena iman di dalam anak Allah. Dia sanggup, dia mampu, dan dia luar biasa di dalam kita. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Hidup kami berharga di mata-Mu. Engkau senantiasa ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengarlah pujian ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah.
Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Setiap kita yang berharga di mata Tuhan, naikkan pujian ini. Berharga Bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Segala-galanya. Nyatakan, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Lebih berharga. Yang telah pudar Amin. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Engkau Yesus selalu ada bersamaku. Aku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh,
Terima kasih Yesus. Mulialah Buddha, Yes. akan dipadamkannya. Engkau jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikannya Yes. untuk kemuliaan. Bersama-sama tetap naikkan pujian ini. Bulu yang terkulai, Akan dipadamkannya, akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. terima kasih Yesus. Sungguh yang telah kudam akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Yesus, bulu yang terkulai, Dia akan jadikan indah. Lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang Untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. oh, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ya Tuhan. Sore hari ini kami datang, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu atas hidup kami. Sehingga kami boleh ada bersama-sama pada sore hari ini untuk kami mendengar berita daripada firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami tidak ingin terantuk dan kami juga tidak ingin menjadi batu sandungan buat banyak orang. Tapi biarlah hidup kami boleh menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan. Kami tahu kalau diibaratkan seperti bulu mungkin kami sedang terkulai. Kami tidak mampu dan kami tidak berdaya. Tapi kami tahu di tangan Tuhan, Tuhan menegakkan itu kembali. Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit pada sore hari ini Tuhan. Dan kami mau menikmati persekutuan dengan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Raja yang mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Ini adalah sesi terakhir untuk hari Minggu ini. Tadi di ibadah 1 saya khotbah dengan judul stumbling block atau batu sandungan. Di ibadah kedua saya khotbah dengan judul wajah yang terlupakan. Sore hari ini saya akan khotbah dengan judul air mata di kaki Yesus. Oke, kita ada di dalam minggu yang pertama di bulan Juni. Semua happy? Sukacita ya? Bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan anugerah. Dan tema kita dalam bulan Juni ini adalah menghargai yang terkecil di antara kita. Kalau orang-orang selalu menghargai yang besar, orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menghargai orang-orang yang dilupakan, orang-orang yang ditinggalkan, bahkan orang-orang yang remuk hatinya. Karena seperti itulah Yesus datang ke dunia ini. Amin saudara. Yesus datang sebagai tabib yang ajaib untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dia datang ke dunia ini untuk membuat orang-orang yang kehilangan arah menemukan kembali arah hidupnya. Jadi hal yang luar biasa, setiap orang yang bertemu dengan Yesus secara pribadi, dia pasti mengalami perubahan hidup yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pertanyaannya adalah banyak dari antara kita datang beribadah, kita dengar firman Tuhan tapi hidup kita gak pernah berubah. Kenapa saudara? Karena kita gak benar-benar bertemu dengan Tuhan dan kita gak benar-benar menyembah Dia dengan setulus hati kita. Kita buka ayatnya dalam Lukas 7 ayat yang ke-50. Boleh tolong ditampilkan? Oke. Boleh baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wow saudara. Ayat ini yang saya jadikan dasar dari apa yang mau saya sharingkan dengan judul air mata di kaki Yesus. Ini adalah sebuah cerita tentang seorang perempuan yang berdosa.
terkenal karena berdosa. Tapi dia kemudian datang merendahkan hati di bawah kaki Yesus. Dia memecahkan buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu yang wangi dan sangat mahal harganya. Dan kemudian yang luar biasa, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ini benar-benar sebuah perbuatan yang sangat luar biasa sekali. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, seluruh rangkaian daripada kisah ini kita akan kupas bersama pada sore hari ini. Lukas 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Poin yang pertama adalah perempuan itu datang dengan kesadaran akan dosanya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Nggak ada satu orang pun yang bisa bertobat kalau dia nggak sadar bahwa dia berdosa. Saudara setuju dengan saya? Nggak ada satu orang pun yang bisa berubah kalau dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu bisa membahayakan dirinya. Kita baca dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 dan 37a. Judul daripada seluruh perikop ini adalah Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Dari judulnya aja ini sudah menarik banget saudara. Yesus diurapi bukan oleh seorang imam. Saul diurapi oleh Samuel. Daud diurapi oleh Samuel. Seorang rasul, seorang nabi yang sangat luar biasa. Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa. Ini konteksnya mungkin keliru nih. Bagaimana mungkin seorang perempuan berdosa bisa mengurapi seorang rabi, seorang guru, bahkan dia adalah Tuhan saudara. Tapi oke, kita dengar aja ceritanya ya. Ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ayat 37a. Di kota itu ada seorang perempuan yang apa saudara? Ayo dong baca sama-sama. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Wow saudara. Ya kalau terkenal karena kebaikannya, puji Tuhan saudara. Terkenal karena kemurahan hatinya, luar biasa saudara. Tapi dikatakan perempuan ini terkenal karena dosa-dosa yang dia lakukan. Tapi yang menarik di sini kita melihat pergumulan batin dari seorang perempuan yang dia tahu, dia sadar dia berdosa. Dia tahu di mata masyarakat dia tidak punya nilai sama sekali. Bahkan dikatakan perempuan ini adalah orang yang tidak bermoral, yang harusnya disingkirkan oleh kalangan masyarakat. Apalagi dia coba datang ke rumah seorang Farisi yang dikenal sebagai orang-orang suci atau orang-orang yang terhormat. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi kita melihat bahwa perempuan ini sadar akan dosanya. Dia sadar bahwa dia perlu Tuhan. Dan dia tidak menyembunyikan air matanya karena dia datang dengan satu tujuan, ingin mendapatkan pengampunan dan pemulihan. Kalau kita melihat dalam hukum Yahudi pada saat itu, dalam sebuah pertemuan antara seorang rabi dengan para pria, para pemimpin yang ada di ruangan itu, di rumah seorang yang bernama Simon, orang Farisi, seorang wanita tidak diperbolehkan ikut di dalam pertemuan itu. Ini gak boleh sama sekali, ini melanggar hukum saudara. Dan itu ada stigma yang akan diberikan, bahkan ada hukuman yang akan diberikan apabila ada seorang wanita menerobos masuk dalam pertemuan atau mungkin ada komsel gathering saudara. Ya tiba-tiba ada seorang wanita datang, nah ini gak boleh saudara. Kita melihat perempuan ini, kenapa dia berani masuk ke rumah di mana ada pertemuan dan di rumah seorang Farisi yang sangat ketat dengan aturan. Ini wilayah yang tabu dan tidak aman bagi dia sebagai seorang wanita. Dan dia juga tahu dia tidak diterima di situ saudara. Tapi luar biasa dia tetap datang. Bapak Ibu Saudara, saya belajar di sini saudara. Ini yang saya katakan sebagai iman yang melawan stigma atau pandangan orang lain. Karena bagi kita sendiri pribadi hari-hari ini, untuk kita bisa datang kepada Tuhan merendahkan hati untuk beroleh pengampunan, mungkin gak banyak lagi orang yang akan lakukan itu. Apalagi di tengah pandangan negatif terhadap orang lain. Kamu gak layak, percuma. Kamu sudah gak mungkin bisa dipulihkan karena hidupmu sudah hancur. Kamu bikin malu Tuhan dan seterusnya saudara. Tapi
semua penolakan itu, semua stigma negatif disingkirkan dari pikiran perempuan yang berdosa ini karena satu pribadi, namanya Yesus. Sama dengan apa yang Yesus lakukan hari ini, gak ada orang yang terlalu berdosa yang bisa ditolak oleh Tuhan. Tuhan bahkan berkata begini, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang sedang tertekan, mereka sedang down, mereka sedang depresi, mereka sedang menghadapi banyak pergumulan. Tapi saya mau ingatkan, di dalam Kristus, pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Enggak ada yang happy? Di dalam Kristus, tidak ada satu pencobaan apapun yang melampaui kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Setelah kita melihat, kadang iman kita itu diuji bukan oleh iblis, saudara. Tapi iman kita itu diuji oleh apa, saudara? Tatapan orang-orang religius yang ada di dalam satu komunitas yang disebut gereja. Pandangan yang menghakimi, pandangan yang merendahkan. Saudara, kita tidak dalam kapasitas untuk menghakimi orang lain. Yang setuju bilang amin. Amin. Karena kita semua ini manusia yang berdosa, saudara. Kita punya banyak kelemahan. Jadi kita tidak dalam kapasitas untuk menghakimi orang lain. Nah, orang-orang yang seperti perempuan inilah, dia gak butuh dikutuk. Apa yang dia perlukan hanya satu, pintu pengampunan yang dibukakan untuk dia. Jangan tunggu menjadi baik untuk datang kepada Yesus, setuju? Karena banyak orang berkata begini, ya tunggu saya sudah, hati saya sudah lebih baik dan sebagainya baru saya datang kepada Tuhan. Saudara lihat perempuan ini, dia terobos semua situasi yang ada, cuma dengan satu harapan, bertemu dengan Yesus. Poin yang kedua adalah, perempuan ini membawa minyak narwastu. Dalam Lukas 7 ayat 37b di sana dikatakan, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, apa yang dilakukan, saudara? Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sekali lagi saya katakan, dia gak peduli. Karena fokus dia cuma satu, Yesus. Bagaimana kita bisa berhasil dalam kehidupan ini? Fokus kita kembali cuma Yesus saja. Kita gak perlu dengar apa kata orang, amin saudara. Kalau kita membangun hidup kita dari kata orang, kita pasti gagal. Kalau saya bangun kehidupan saya dari kata orang, sekian puluh tahun yang lalu, saya gak mungkin ada hari ini. Waktu saya bankrupt, waktu saya gagal, orang semua bilang, kamu gak mungkin bisa pulih kembali. Kamu gak mungkin bisa kembali dihargai di masyarakat. Kenapa? Kamu fail, kamu gagal. Tapi puji Tuhan, Tuhan ajarkan saya untuk tidak hidup dari kata orang, tapi dari kata Tuhan. Dan Tuhan bilang sama saya, Tuhan juga bilang buat setiap kita, di dalam Tuhan selalu ada masa depan yang gilang gemilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Kita melihat perempuan ini datang tidak dengan tangan hampa. Dia datang, dia bawa sebuah barang yang sangat mahal dan berharga, minyak narwastu. Beda dengan zaman kita sekarang, saudara. Parfum itu kalau disemprot, selesai, saudara. Ya, satu botol parfum nggak mungkin habis dalam sekali pakai, saudara. Ya, bisa dipakai mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, saudara. Nah, tapi kalau kebiasaan zaman dulu, kalau ada sebuah buli-buli dan itu dipecahkan, minyak itu akan dipakai semuanya. Dan minyak narwastu ini sangat mahal harganya, dikatakan harganya sama dengan upah satu orang bekerja selama 1 tahun. Anggaplah 200, tadi saya coba-coba hitung ya. Anggap sehari 200 ribu lah. Kali 365 hari, 73 juta. Oh saudara, seorang perempuan yang terkenal karena dosanya, dia datang, dia mau berikan sesuatu yang sangat precious buat Tuhan. Untuk dia bisa beroleh kemurahan hati daripada Tuhan. Apa yang kita harus pelajari di sini, saudara? Seringkali kita datang kepada Tuhan itu, kita gak pernah bawa hati kita bahkan. Waktu kita datang kepada Tuhan, yang kita bawa adalah semua persoalan dan pergumulan kita. Pak, saya butuh kaya, saya butuh keluarga saya dipulihkan, saya butuh supaya ekonomi saya menjadi lebih baik, saya butuh sembuh dari sakit saya butuh segala sesuatu. Semua bicara tentang kebutuhan kita pribadi. Tapi jarang ada orang yang datang, dia merendahkan hatinya karena dia membutuhkan Yesus lebih daripada semua
yang kita perlukan hari-hari ini. Dia butuh hubungan pribadi dia dengan Tuhan dipulihkan kembali. Halo? Setuju dengan saya? Halo? Makanya banyak orang Kristen kecewa. Kenapa? Ya karena mereka datang kepada Tuhan bukan seperti posisi perempuan ini. Datang dengan berbagai macam proposal tapi nggak pernah memberikan hal yang baik untuk Tuhan. Nanti kita akan dengar, kita akan lihat terus saudara. Ini menarik sekali cerita ini. Dan kemudian apa yang dilakukan perempuan ini? Dia totally surrender kepada Tuhan. Saya tulis quote di sini saudara. Kasih sejati kepada Kristus selalu melibatkan yang namanya pengorbanan. Entah itu pengorbanan waktu, pengorbanan harta mungkin, kenyamanan kita, bahkan reputasi kita. Kalau saya mau nyaman saudara, saya hindari untuk jadi gembala. Karena jujur kata, telepon saya ini gak pernah mati 24 jam saudara. Kadang-kadang orang telepon jam 3 pagi, keluarga berantem dan lain sebagainya. Dan saya mesti dengarkan orang konseling, saya mesti datang ke rumah jemaat. Saya mesti datang membawa firman Tuhan supaya keluarga yang mengalami masalah mereka bisa mengalami pemulihan. Nah Bapak Ibu saudara, gak ada comfort zone di dalam mengiring Tuhan. Amin saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan untuk mengejar comfort zone, you are at the wrong position. Posisi kita salah. Yesus bilang kalau kamu gak sangkal diri dan pikul salib, kamu gak layak jadi muridku. Jadi buat orang percaya, buat semua anak-anak Tuhan, buat Bapak Ibu saudara yang saya kasih di tempat ini, sadarlah bahwa jalan Kristus itu juga harus kita jalani sebagai orang percaya. Jadi jangan terlalu banyak hoax seperti itu. Kalau kamu ikut Yesus, ekonomi kamu pasti akan baik, ya keluarga kamu pasti akan dipulihkan Tuhan, dan kamu pasti akan jadi kaya. Tuhan bisa lakukan itu. Tapi selama hatimu belum siap untuk menerima itu semua, berkat itu bisa jadi kutuk dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti gak akan berikan buat kita. Amin. Kasih sejati saudara kepada Kristus itu, sekali lagi saya bilang, selalu melibatkan yang namanya sacrifice. Nah, poin yang ketiga saudara, ini judul khotbah saya, air mata di kaki Yesus. Kita melihat perempuan yang terkenal dengan dosanya ini, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya sendiri saudara. Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis, perempuan ini pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Langkah yang pertama saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia sadar keberdosaan dia. Dia sadar ketidaklayakan dia. Dan yang dia lakukan adalah dia berdiri dekat kaki Yesus. Dia tersungkur di situ saudara. Dan kemudian dia pegang kaki Yesus, kalau boleh divisualisasikan saudara. Dia menangis di situ sampai dikatakan air matanya membasahi kaki daripada Tuhan Yesus. Di tengah tatapan begitu banyak mata saudara. Di tengah pandangan daripada orang-orang yang punya negative thinking terhadap perempuan ini. Perempuan berdosa, perempuan yang tidak layak, yang layak dirajam dengan batu, yang harus disingkirkan sejauh mungkin. Yesus tidak tolak dia. Dengar saudara. Hari ini kalau engkau berpikir Tuhanmu jahat. No saudara. Tuhan gak pernah menolak setiap kita. Amin. Saya pernah gagal, tapi saya datang kepada Tuhan karena saya tahu Dia beda dengan Allah-Allah yang lain. Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara, kita lihat di sini. Dia menyeka kaki Yesus dengan air matanya dan dengan rambutnya saudara. Kemudian dia gak berhenti di situ. Perempuan ini mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Buli-buli pualam itu dipecahkan. Dan kemudian minyak yang berharga, yang mahal, yang harum baunya saudara. Itu ditaruh di kaki Yesus. Dan dia gunakan rambutnya untuk menyeka. Saudara, orang Yahudi punya kebiasaan kalau mereka pergi ke tempat-tempat yang jauh. Begitu mereka sampai ke rumah orang yang mengundang mereka. Di depan pintu rumah mereka itu ada tempayan untuk mencuci kaki. Karena zaman dulu tuh ya tanahnya berdebu saudara, semuanya kotor. Kalau saudara ingat cerita air berubah jadi anggur, tempayan apa yang dipakai airnya saudara? Itu dari air pembasuhan kaki. Tapi Tuhan buat mujizat air jadi anggur. Nah kita melihat di sini.
Perempuan ini saudara, dia basuh kaki Yesus, dia menangis sejadi-jadinya saudara. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu hati Yesus penuh dengan kasih. Waktu dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut itu adalah simbol kehormatan, apalagi seorang wanita. Betul ya, Bu Vivi? Betul ya, ibu-ibu di sini? Ada nggak yang mau rambutnya yang bagus, yang biasa dibawa ke salon saudara, dipakai untuk ngelap kaki suaminya? Nggak ada saudara. Ya saya belum pernah dengar cerita itu saudara. Tapi perempuan ini dia datang kepada Yesus. Artinya apa saudara? Artinya dia menempatkan kehormatan tertingginya di bawah kaki Yesus. Wow, ini perempuan yang sangat menghormati Yesus. Di tengah begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak respect sama sekali sama Tuhan. Sekali lagi saya bilang, apa tujuan kita datang kepada Tuhan? Supaya kita sejahtera Pak. Supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara, bukan itu tujuannya. Kita datang kepada Kristus supaya kita dapatkan hati Tuhan, dapat pikiran Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan memanggil setiap kita. Dan Tuhan berikan anugerah buat setiap kita. Nah, luar biasa sekali saudara. Ini yang saya katakan sebuah tindakan penyembahan yang paling rendah hati. Nggak pakai ngomong saudara. Dia silent worship. Dia cuma menangis. Dia cuma ungkapkan hatinya. Dia bilang kalau boleh dia ngomong dalam hatinya. Dia menyesal atas semua perbuatan dosa yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara. Hati Tuhan itu sangat lemah lembut saudara. Amin saudara. Tapi Tuhan juga bicara satu hal. Tuhan benci dengan orang yang sombong. Orang yang sok merasa diri penting. Makanya mari kita belajar waktu kita datang kepada Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Kita mengaku dia dalam kehidupan kita. Mengaku dia dengan mulut kita. Percaya di dalam hati kita. Kita berikan yang terbaik pujian buat Tuhan. Percayalah saudara. Dia akan menyampaikan, dia akan memberikan apa yang ada di hatinya dan pikirannya untuk setiap kita. Supaya kita gak tersesat di dunia yang sangat jahat ini saudara. Luar biasa. Nah, kasih kepada Tuhan itu bukan sekedar kata-kata Bapak Ibu Saudara. Saudara setuju ya? Kadang-kadang orang bilang begini, I love you. Tapi gak pernah memperhatikan kekasih jiwanya. I love you. Tapi pelit banget sama pasangannya saudara. Ini bohong banget saudara. Ini penipuan saudara. Nah, kita lihat di sini kasih kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi perendahan hati dan tindakan nyata yang menyembah Dia. Yang luar biasa adalah Yesus tidak melihat masa lalu kita seperti dunia melihat. Ia melihat hati setiap kita yang datang dengan iman dan dengan air mata pertobatan saudara. Jadi ini penting banget saudara ya. Poin yang keempat saudara, Yesus membela dan mengampuni. Kita melihat ayatnya agak panjang kita baca, tapi saya coba pelan-pelan arahkan supaya kita bisa mengerti duduk permasalahannya dan seluruh rangkaian kisah ini. Ayat yang ke-39. Lihat orang Farisi ini, dia melihat apa yang dilakukan oleh perempuan yang terkenal karena dosanya. Sekali lagi saudara. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, maksudnya Yesus, tentu Yesus tahu siapakah dan orang seperti apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Asik banget saudara. Ini bicara open, jujur-jujuran saudara. Ini bicara, orang Farisi ini bicara tentang setiap kita lah, orang yang sudah mendapatkan kasih karunia. Kita udah diselamatkan, tapi mata kita selalu memandang rendah orang lain. Mata kita selalu menghakimi orang lain. Sampai dia tanya gini, kalau Yesus ini nabi, dia pasti tahu bahwa perempuan ini orang berdosa. Tapi kenapa Yesus biarkan perempuan ini mendekat kepada dia? Ini melanggar hukum Yahudi saudara. Apalagi perempuan ini sampai menangis di kaki Yesus dan kemudian memecahkan buli-buli pualam, menumpahkan semua minyak yang harum, minyak yang mahal harganya, dicampur dengan air matanya dan kemudian menyeka kakinya dengan rambutnya saudara.
Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, zaman dulu kalau orang mau pergi beribadah, seorang pria nih, misalnya saya nih mau pergi beribadah, tiba-tiba ada seorang wanita datang dan menyentuh saya mesti cuci tangan lagi. Kalau perlu mandi lagi. Bisa paham maksud saya? Yesus dia rabi, saudara. Kenapa dia biarkan hal yang najis yang nggak boleh itu terjadi? Apa Yesus nggak tahu aturan orang Yahudi? Dengar baik-baik. Aturan itu nggak bisa membatasi Yesus. Amin saudara. Karena kasih Tuhan jauh lebih besar pada segala sesuatu. Amin. Kalau Yesus baru mau menerima saudara dan saya, kalau keadaan kita sudah baik-baik saja, kita nggak akan pernah ada hari ini saudara. Justru dalam keadaan paling hancur, Tuhan melihat hati orang-orang yang remuk. Tuhan mencintai orang-orang yang punya kerendahan hati dan kelemah lembutan seperti perempuan ini. Tapi kembali saya bilang, orang Farisi ini dia belum paham tentang siapa Tuhan itu. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam sebuah komunitas bukan untuk saling menghakimi sekali lagi satu dengan yang lain. Yang setuju bilang amin. Oke? Jangan hakimi orang lain kalau kamu gak ingin dihakimi yang sama. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain, ukuran itu akan diukurkan kepada kamu. Kalau itu terjadi saudara, kita pasti akan binasa saudara. Nah, baca ayat 40. Lihat, langsung Yesus tahu jelas apa yang ada di hati daripada orang Farisi ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Simon mungkin kaget saudara, dan dia berkata, katakanlah guru. Ayat 41, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas utang, uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Dan Yesus lihat mata daripada Simon. Dia tanya langsung, dia tanya Simon, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia atau orang yang melepas uang? Kita lihat, ini logika bermain di sini saudara. Yesus membalik keadaan itu dengan sebuah pertanyaan yang langsung menghujam di dalam hati orang Farisi yang penuh dengan hal yang negatif, penuh dengan penghakiman. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Saudara setuju dengan apa yang dikatakan oleh Simon? Halo? Kalau saudara punya utang 500 juta dan kemudian teman kita punya utang 50 juta, sama-sama dihapuskan, yang mana yang merasa mendapatkan berkat lebih, mendapatkan kemurahan lebih? Tentunya yang utangnya lebih besar. Dan orang yang bernama Simon ini bisa menjawab dengan tepat. Aku kira yang hutangnya lebih banyak. Saudara, nah makanya kemudian kata Yesus kepada Simon, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, engkau lihat dia, ya. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Wow. Dia orang yang mengerti hukum Yahudi. Setiap tamu yang diundang ke rumahnya, sekali lagi dia harus wajib sediakan air dalam tempayan di depan pintu rumah supaya semua tamu dapat, dan ada satu budak atau hamba yang ditaruh di situ yang khusus untuk apa? Untuk mencuci kaki para tamu-tamu itu. Dan Yesus bilang di sini, oke? Saya coba ulang ya. Aku masuk ke rumahmu, namun kau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia, perempuan ini, membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Wow, sebuah tamparan yang hebat saudara. Kadang-kadang kita itu menilai orang saudara, padahal kita sendiri belum tentu kita lakukan hal yang baik. Amin. Halo, coba saudara tunjuk begini saudara. Punya tangan saudara, please. Yuk coba tunjuk begini. Lebih banyak mana yang mengarah ke kita saudara. Makanya kalau mau nunjuk orang begini caranya. Jadi gak ada yang ke saudara. Wong nunjuk kayak gini saudara. Lah 3 ini kena kita saudara. Yang 1 kena siapa? Karena kalau gini 1 nembak Tuhan saudara. Nyalain Tuhan. Anak Tuhan paling gampang nyalain Tuhan dah. Tuhan kok kayak gini? Tuhan kok kayak gitu saudara? Saudara. Aduh. Dan kita lihat saudara. Yesus tegur orang ini saudara.
Ayat 46, lebih dalam lagi Yesus mengingat dan membuka apa yang menjadi aib daripada orang Farisi ini, orang Simon yang bernama Simon. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, perempuan ini tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ada kebiasaan kan mereka kalau ketemu kan, cium pipi kiri, pipi kanan, ya. Nah, ini dia nggak lakukan ini. Kalau saya boleh gambarkan cerita ini saudara, orang Farisi ini, dia nggak sungguh-sungguh mau terima Yesus di rumahnya. Setuju dengan saya nggak? Halo? Kalau dia sungguh-sungguh menghargai Yesus, pertama tadi kembali saya bilang, dia pasti sediakan tempayan untuk Yesus cuci kakinya dulu. Betul? Dilap dengan baik. Dan yang kedua, begitu dia ketemu dengan Yesus, harusnya dia berikan pelukan yang hangat. Tempel pipi kiri, pipi kanan saudara. Orang ini nggak lakukan itu. Waktu Yesus datang, ya udah masuk aja, duduk aja saudara. Sama dengan kita kan, kita nggak cukup menghormati Yesus dalam kehidupan kita. Halo? Sekali lagi saya mesti garis bawahi highlight, karena ini firman ini bicara buat saya saudara. Hubungan kamu dengan Tuhan seperti apa? Seberapa besar kamu menghormati Tuhan dalam hidupmu? Tuhan tanya saya. Apakah semua pelayanan yang kamu lakukan ini dengan tujuan untuk mencari popularitas buat kamu? Atau mencari keuntungan buat dirimu sendiri? Itu bicara buat diri saya pribadi. Dan saudara jangan pikir bahwa Tuhan gak tahu apa yang ada di hati kita. Sebelum kita ngomong apapun, Tuhan sudah tahu. Simon ini pikir begini, masa dia gak tahu kalau dia nabi? Loh ini nadanya ejekan loh, seperti menghina Yesus, betul gak? Halo? Kalau dia nabi, dia pasti tahu dong perempuan ini perempuan berdosa. Tapi Yesus tetap membiarkan. Engkau tidak mencium aku, tapi perempuan ini, dia berkali-kali mencium kakiku, bukan mencium pipi, enggak, dia tahu dia enggak layak, dia cium kaki daripada Tuhan Yesus. Dengan air mata, makanya saya bilang air mata di kaki Yesus ini membuat hati Yesus disentuh oleh perbuatan perempuan ini. Kadang-kadang saya cuma mau bilang begini loh Bapak Ibu Saudara. Kita ini belum cukup memahami hati Tuhan. Kita belum pernah benar-benar datang kepada Tuhan itu benar-benar merendahkan hati kita serendah-rendahnya. Sampai kita bilang begini, Tuhan saya tahu ada banyak peristiwa dalam kehidupan saya yang saya pingin gak terjadi buat saya. Tapi kalau itu memang kehendak-Mu, terjadilah. Dan aku bisa belajar supaya aku juga bisa mengenal hati Tuhan lebih lagi. Tapi buat gereja Tuhan, kalau kita punya proposal sama Tuhan gak dijawab, saudara, wah kita bisa ngamuk-ngamuk saudara. Kadang-kadang kita bisa bilang, kalau Tuhan kayak model begini ngapain nih kita ikut dia. Mungkin kita gak berani ngomong langsung tapi ada di hati kita. Sekali lagi saya mau bilang, apa saja yang ada di hati dan pikiran kita, Tuhan yang ciptakan itu dan dia tahu dengan jelas saudara. Makanya Tuhan bilang gini, Simon, Simon, kamu pikir kamu jadi orang Farisi, kamu sudah the best in town. Kamu pikir ini kamu berkenan di hatiku. Enggak, dia ditegur langsung saudara. Nah kita melihat di sini. Ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya, dosa yang perempuan itu, yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam tema untuk memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang tertinggal, wajah-wajah yang terlupakan, wajah-wajah yang mungkin nggak pingin kita temui dalam kehidupan ini saudara. Tapi kita ada untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang-orang yang susah. Amin saudara. Gereja harus berdiri dan harus melakukan do action. Rangkul orang-orang yang dipinggirkan saudara. Saudara lihat dalam perjalanan Yesus 3,5 tahun dalam pelayanan saudara. Dia gak pernah deny, gak pernah tolak orang-orang yang hidupnya hancur. Dia berjalan, dalam perjalanan bersama dengan Jairus. Ada seorang perempuan yang memegang ujung jubahnya. Berharap dia sembuh, 12 tahun pendarahan. Tuhan sembuhkan dia saat itu juga. Saudara saya berdoa begini. Siapapun yang bertemu dengan kita. Mereka yang punya hati yang hancur. Mereka mengalami pemulihan melalui hidup setiap kita. Yang mengerti bilang amin. Karena kita gak hidup buat kejar mimpi kita. Kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kayaknya gak seru deh ini. Kayaknya kurang percaya deh saudara. Karena memang kita punya konsep kayak gitu kan. Kita ikut Tuhan untuk apa? Coba cuannya apa? Cuannya apa? Kita tanya sama Tuhan, cuannya apa Tuhan? Kalau lu bisa bikin gua kaya, gua ikut lu lah. Ikut iblis aja, iblis bisa kasih saudara harta kekayaan. Saudara percaya?
Tapi dia minta nyawa saudara sebagai gantinya. Beda dengan Tuhan kita. Dia berikan kita masa depan. Pertama dia berikan nyawanya lebih dulu buat saudara dan saya. Ini adalah yang namanya true love. Ini kasih yang sejati. Dan kalau kita menerima Yesus, kasih yang sejati itu seharusnya diaplikasikan melalui hidup kita. Harusnya nggak ada lagi pandangan terhadap orang-orang yang seperti perempuan ini berdosa, kita hakimi dia, kamu tidak layak dan sebagainya. Yang menentukan kelayakan seorang bukan saudara dan saya, yang menentukan adalah Tuhan. Bahkan jangan sampai kita menghakimi orang lain dan Tuhan bilang kamu sendiri nggak masuk kok, kamu nggak masuk kualifikasi. Saudara, menyedihkan. Kalau satu kali kita ketemu di hari penghakiman yang terakhir dan kemudian kita dengan pede berkata, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu, aku udah buat banyak, aku udah datang sini, aku jadi singer, aku jadi WL, pemain musik, aku jadi asar, jadi apapun saudara. Tapi selama hati kita nggak benar-benar kita rendahkan di bawah hati Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Oh saudara. Coba kita tarik nafas dulu. Coba kita hembuskan saudara. Bilang terima kasih Tuhan. Nah kita lihat saudara. Tuhan Yesus berkata begini. Orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saya selalu menempatkan diri saya begini. Saya orang yang paling tidak layak menerima pengampunan dari Tuhan. Saya gak bandingkan dosa saya dengan orang lain, enggak saudara. Tapi saya lihat review masa lalu saya. Apa yang saya perbuat, apa yang saya lakukan. Saya gak layak saudara. Sangat tidak layak. Tapi saya tahu dia panggil saya. Sama dengan dia panggil setiap kita saudara. Amin. Tuhan ganti identitas kita. Tuhan ganti identitas saya. Dari anak dunia ini yang sedang berjalan menuju kehancuran. Tuhan panggil supaya saya menjadi the son of God. Supaya saya bisa hidup untuk merefleksikan semua yang terbaik yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini? Kita ada di dunia yang sangat jahat. Dunia yang gak pernah mau baca Bible saudara. Tapi dia selalu melihat orang Kristen. Makanya kalau ada penyimpangan sedikit saudara. Ada orang Kristen yang hidupnya gak benar. Pasti akan muncul satu stigma kan. Orang Kristen kok kayak gitu. Kalau yang lain-lain gak pernah disebut saudara. Kenapa? Karena kekristenan ini bicara tentang standar yang jauh lebih tinggi. Yang mengerti katakan amin. Dunia bilang begini. Orang tampar pipi kirimu. Tampar balik dia, beres. Tapi Yesus bilang begini, orang tampar pipimu, berikan juga pipimu yang sebelah. Orang minta bajumu, kasih sama jubahmu saudara. Orang suruh kamu berjalan bersama dengan dia 1 mile, dengan memikul beban berat saudara. Berjalan bersama dia 2 miles. Saudara ini pengajaran yang gak relevan dengan hidup kita kalau kita mau ngomong. Gak adil, gak fair. Betul ya? Tapi Yesus gak sembarangan bicara saudara. Dia sudah lakukan itu di kayu salib. Saudara pikir salib itu fair buat Yesus? Gak fair saudara. Dia gak salah dipersalahkan. Dia gak berdosa dijadikan berdosa. Dia yang sama sekali gak ada kutuk di dalam dia harus memikul semua kutuk supaya kita dibebaskan. Bukankah itu kemurahan Tuhan saudara? Bukankah hal itu bisa menjadi satu trigger untuk menyadarkan kita bahwa kita harus berbuat baik kepada orang lain? Bukankah hal ini mendorong kita untuk lebih lagi mengasihi orang lain? Karena dikatakan kalau kamu gak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan, kamu gak mungkin bisa mengasihi Allah. Kita bisa nyanyi dengan luar biasa. Kita bisa nyanyi sampai keluar air mata. Kalau Pak Roni bilang air hidung, air telinga, semua keluar saudara. Tapi kalau gak benar-benar Tuhan lihat hati kita benar-benar hancur dan remuk. Benar-benar menyesal. Dan kita minta pengampunan dan kita mau berbalik untuk mengiring Yesus. Semua air mata pun gak ada artinya saudara. Namanya air mata ya, saudara. Amin. Kita lihat air mata di kaki Yesus ini mengubah seorang perempuan, saudara. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dosa yang membawa dia kepada kehancuran. Dosa yang membuat kutuk ada di atas kepala perempuan ini, saudara. Diangkat pada waktu itu. Saudara bisa mengerti langit terbuka dalam kehidupan kita. Saya pernah mengalami bankrupt 7 tahun, saudara. Apa saja yang saya kerjakan gagal, saudara. Saya sudah atur dengan baik, saya sudah kelola dengan baik, saya sudah berusaha lakukan semua. Tapi semuanya gagal saudara. Ada seorang rekan yang berkata begini, kalau Tuhan tutup pintu gak ada yang bisa buka. Tapi waktu Tuhan buka pintu gak ada yang bisa tutup saudara. Dan waktu 7 tahun kemudian Tuhan bicara kepada saya, aku akan pulihkan keadaan kamu, siap sedialah. Pada waktu itu saya gak pernah minta apa saja.
Tapi ada orang-orang yang datang dan kemudian menawarkan pekerjaan, menawarkan ini dan sebagainya. Sampai dengan hari ini. Bukan masalah waktu saya ikut Tuhan, ekonomi saya dipulihkan. Enggak. Tapi yang pertama adalah saya minta Tuhan pulihkan hati saya. Tuhan pulihkan seluruh tujuan hidup saya. Karena sebelumnya saya hidup hanya untuk mengejar apa yang menjadi mimpi saya. Saya nggak pedulikan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. 7 tahun itu adalah masa yang paling berharga dalam kehidupan saya. Nggak ada 7 tahun itu, nggak ada saya hari ini, saudara. Kalau saudara hari-hari ini menghadapi problem, katakan begini kepada problemmu, you are a good problem. Coba bilang begini, good problem. Karena kalau kita punya perspektif yang benar tentang masalah kita bisa menghadapinya dengan tenang, saudara. Setuju ya? Halo? Gak ada satu orang pun di ruangan ini yang gak punya masalah. Nah saya bilang, coba kita katakan bahwa masalah ini baik buat kita. Karena masalah itu semua mendatangkan kebaikan, kata firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara, tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Oke, coba bilang kiri kananmu, mendatangkan kebaikan. Baiknya di mana, Pak? Diusir orang, diomongin orang, digosipin orang. Yang baik yang ada di hadapan Tuhan adalah kita bisa lebih sabar, kita bisa lebih mengasihi Tuhan, kita bisa menghargai kasih karunia Tuhan, dan kita bisa melihat ada masa depan yang luar biasa di depan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya nggak pernah biarkan dunia coba dikte saya, saudara. Karena dari firman yang saya baca, itu yang saya percaya dan saya pegang dalam kehidupan saya. Dan kemudian kita lihat ayat 49. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Yesus gak terganggu dengan semua yang dikatakan oleh orang lain. Dia fokus kepada perempuan ini. Kenapa dia fokus? Karena perempuan inilah yang sungguh-sungguh datang kepada dia. Karena hanya perempuan inilah yang menyerahkan seluruh keberadaannya kepada Tuhan. Dia sadar akan dosa yang dia perbuat. Dia melanggar semua stigma. Dia bisa aja diusir dari rumah Simon orang Farisi ini. Bisa juga dia dibuang, dia bisa juga dipukulin dan sebagainya. Dia gak peduli semua. Yang penting apa? Dia bisa meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Dia bisa menunjukkan hormat dan cintanya kepada Tuhan yang dia dengar ada di rumah Simon orang Farisi. Hari ini Tuhan ada di hati setiap kita, saudara. Amin. Dia gak jauh, saudara. Gak usah cari kemana-mana. Kita cuma datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kita datang dengan hati yang menyadari kesalahan kita. Seringkali teguran-teguran yang datang dalam kehidupan saya, saudara, kadang-kadang saya coba abaikan. Karena saya bilang, saya gak segitu kok. Saya gak seperti itu kok. Tapi saya belajar untuk sadar bahwa Tuhan jauh lebih mengerti hati saya daripada saya mengenal hati saya, saudara. Amin. Nah kita melihat kasih sejati menyembah dengan seluruh hati. Undivided heart. Katakan bersama saya, undivided heart. Hati kita gak terbelah. Gak sebentar minta pertolongan dari dunia, pertolongan dari orang-orang lain. Tapi semuanya hanya berfokus kepada Kristus. Perempuan berdosa itu datang dengan keberanian. Ini luar biasa. Memberi dengan kerelaan. Suatu yang sangat mahal. Setahun, saudara. Mungkin dia kumpulkan uang ini, saudara, sampai dia bisa beli. Dan dia persembahkan buat Yesus. Dia menyembah dengan kerendahan hati. Dia gak berargumentasi dengan Tuhan. Silent worship. Tapi hatinya bicara kepada Tuhan. Dia menyesal. Dia mau berubah. Dan dia mau dekat dengan Tuhan. Dan kemudian yang terjadi adalah perempuan ini pergi dalam damai dan dalam keselamatan yang Tuhan berikan buat dia, saudara. Bapak Ibu Saudara, perempuan ini mengajarkan kepada kita, iman sejati itu artinya berani menembus stigma sosial. Amin, saudara. Kemudian kasih kepada Yesus itu bukan basa-basi, tapi pengorbanan pribadi, saudara.
Sekali lagi saya bilang pengorbanan pribadi. Dan Tuhan menolak kesombongan rohani, tapi Tuhan menyambut kerendahan hati, apalagi hati yang hancur di hadapan Tuhan. Saya mungkin pernah cerita kepada Bapak Ibu Saudara. Di dalam pengembalaan tahun ini 20 tahun saya kemurahan Tuhan mengembalakan di GBI Rock Mataram, Saudara. Saya bukan Superman, saya bukan orang yang selalu mengerti segala sesuatu. Bahkan saya selalu datang pada Tuhan, saya bodoh, saya gak ngerti segala sesuatu. I need your wisdom. Saya punya ruang kecil di rumah, namanya ruang pembantaian hati, Saudara. Waktu saya buat hal-hal yang baik buat orang lain, Saudara. Tapi orang lain kemudian memfitnah, orang lain kemudian membalas dengan kejahatan, Saudara. Hati saya sakit, Saudara. Hati saya dulu seringkali kecewa. Saya sudah buat yang baik loh. Tapi kenapa mereka tega sekali buat hal seperti ini? Tapi puji Tuhan, Saudara. Di ruang pembantaian hati itu saya jujur dengan Tuhan. Saya cuman tergeletak kadang-kadang di lantai, Saudara. Saya cuman bilang, Tuhan saya gak kuat lagi. Kalau bisa saya mau mundur aja. Tapi selalu Tuhan hadir personal dalam hati saya. Dan Tuhan bilang begini, kamu gak pernah sendiri. You will never walk alone. Liverpool, Saudara. Iya kan? Lu bener lu, Saudara. Kalau mungkin Liverpool dia punya tag itu karena ada fans yang dukung dia. Enggak, saya gak perlu semua fans dari dunia. Saya cuma perlu satu pribadi namanya Yesus. Yang berjalan bersama dengan kita. Tahukah Saudara? Tuhan yang meratakan gunung-gunung di depan Saudara. Menimbun setiap lembah. Buat jalan kita menjadi rata. Tapi dia bilang, berjalanlah bersama dengan aku, kata Tuhan. Saya nggak tahu kapan hari perhentian saya akan berhenti. Karena satu kali saya pasti akan berhenti melangkah. Dengan kata lain saya pasti akan kembali kepada Tuhan. Tapi saya mengerti hal ini, Saudara. Setiap hari dalam hidup saya adalah hari di mana saya selalu belajar dari Tuhan. Untuk saya hidup saya memberikan manfaat kepada orang lain. Saya ingat ada satu orang yang berkata begini. Wah, salah satu pemimpin saya, Saudara. Di sini nggak ada kayaknya yang kayak gitu ya. Karena, aduh Pak, saya ini jadi melayani Tuhan ya Pak ya. Saya dimanfaatkan Pak. Capek rasanya Pak. Saya ketawa, saya bilang gini. Coba kamu ulang lagi pertanyaanmu. Saya dimanfaatkan orang Pak. Karena saya Kristen Pak. Orang mau pinjam uang. Orang mau minta tolong dan sebagainya. Terus apa yang kamu rasakan? Capek Pak. Saya bilang gini. Coba kamu balik cara berpikir kamu. Kalau kamu sampai dimanfaatkan. Berarti hidup kamu bermanfaat. Kayaknya gak ngerti kan? Gak ngerti kan? Kurang makan kacang hijau, Saudara. Saudara, gini. Kalau sampai hidupmu dimanfaatkan berarti engkau bermanfaat buat orang lain. Bersukacitalah. Amin, Saudara. Lu kok gitu aja kok repot, Saudara. Lu kalau Saudara hidupmu gak bermanfaat, orang gak mau belajar hidup Saudara. Nah, kenapa perempuan ini sampai mendatangi Yesus? Karena Yesus itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat hidup dia, Saudara. Bahkan sampai kekekalan. Perempuan berdosa ini pun mengerti, dia paham. Halo? Tapi kita gereja Tuhan, kita gak pernah mau sungguh-sungguh datang bawa hati kita. Waktu Tuhan jawab doa kita, Saudara, kita hilang gak tahu kemana, Saudara. Justru firman Tuhan, waktu kamu diberkati, kamu harusnya semakin dekat, semakin melekat kepada Kristus. Dan kita sadar bahwa semua yang kita punya ini adalah pertanggungjawaban kita di muka bumi ini. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan, Saudara. Tapi tujuannya cuma satu, supaya orang-orang yang ada bersama dengan kita, mereka bisa menikmati kasih karunia seperti apa yang kita terima dalam kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Nah, sore hari ini, Saudara, di akhir pada khotbah saya cuma bilang begini. Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Saudara setuju dengan saya? Oke. Air matamu yang jatuh di kaki Yesus lebih berharga daripada ribuan kata-kata. Karena Tuhan itu mengerti bahasa yang tidak terdengar. Saya berharap cerita ini, kisah daripada apa yang kita bahas sama-sama, Saudara, bisa memberikan sebuah pemahaman dan pengertian betapa pentingnya Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya mau encourage Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mulai lelah mengiring Tuhan, saudara mulai merasa bahwa mimpimu gak dijawab sama Tuhan, come to Jesus, datang kepada Tuhan. Kita harus datang, karena kita harus punya satu prinsip gini, not my will be done, but your will be done. Ada banyak hal yang tidak sesuai dalam kehidupan saya yang saya gak pingin terjadi, tapi justru Tuhan bawa saya ke situ. Tapi Tuhan ingatkan saya, kamu harus ingat, kamu hambaku, jadilah kepadamu seperti apa yang aku mau, kata Tuhan. Dan gak gampang untuk bisa mengerti dan bisa menerima keadaan itu. Di tengah orang-orang lain
yang saya bilang dia jahat, hidupnya nggak benar, tapi kok kehidupannya mungkin secara materi dia lebih baik daripada saya. Dan hal-hal tertentu kayaknya keluarganya lebih happy daripada keluarga saya. Saudara, kita jadi melihat orang lain, kita menghakimi dan kemudian kita menyalahkan Tuhan. Enggak, saudara. Tuhan tetap baik buat setiap kita. Amin, saudara. Dan rencana Tuhan yang terbaik dia akan nyatakan dalam kehidupan kita waktu kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sore hari ini, yuk kita belajar tentang hati Tuhan. Mari kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa hidupku dan hidupmu ini berharga di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, tapi sebelumnya saya mau ajak kita untuk naikkan pujian ini. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut luar biasa. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita sembah Tuhan. Katakan kepada Tuhan, hidupku berharga. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kustur gambarnya. Sungguh terlalu indah, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Oh, dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, dengar baik-baik, tidak akan dipatahkan. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Sangat jelas firman Tuhan yang disampaikan hambanya Pak Yosua Gunawan Doyo sore hari ini. Siapa yang diberkati oleh Tuhan?
Firman Tuhan berkata, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan mengangkat orang-orang yang rendah. Adakah engkau dalam posisi daun, disepelekan, direndahkan, tidak dianggap siapapun, bahkan engkau dianggap sampah oleh keluargamu, oleh siapa saja yang menganggap engkau. Malam ini berita baiknya, Yesus datang membungkuk, merendahkan dirinya, mengangkat hidupmu supaya saudara dan saya berarti di hadapannya. Mari kita persiapkan perjamuan kudus. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan perjamuan kudus seperti di tangan saya? Nanti rekan-rekan perasir akan melayani. Mari kita berdoa. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Tuhan, terima kasih. Jauh sebelumnya kami hidup dalam bayang-bayang kematian. Kami hidup dalam dosa. Tetapi karena kasih dan kebaikan-Mu, Engkau meraih kami Tuhan. Pengalaman seorang wanita yang dianggap sampah, datang kepadamu, dia bernilai melampaui segala apa yang di Tuhan ciptakan. Hari ini juga kami tidak lebih baik dari firman Tuhan yang disampaikan malam ini wanita itu. Mungkin kami seringkali jatuh dalam dosa. Tetapi malam ini kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang terbaik, terimalah ya Tuhan. Sebab kami ini manusia lemah, jatuh dan bangun di dalam keadaan kami tidak berdaya. Tapi malam ini kami deklarasikan iman kami. Kami deklarasikan iman kami. Kami ikrarkan janji kami. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Kami hidup dalam penebusan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Waktu malam ia diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makannya sebagai peringatan akan aku. Percayakah saudara warga kerajaan Allah malam ini bahwa roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita di tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan. Sesungguhnya kita mengalami kekeringan di hadapan Tuhan. Tetapi darah Kristus yang tercurah menghidupkan jiwa kita. Menghubungkan kita dengannya. Memiliki relasi yang baru di depan Tuhan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Percayakah saudara warga kerajaan Allah? Anggur yang kita angkat ini, piala yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dan darah Kristus. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Second chance. Pemulihan, kebaikan kasih-Mu kami terima dengan gratis Tuhan. Tetapi tanggung jawab kami harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mencurahkan hidup-Mu. Supaya kami hidup semuanya. Bukan bagi diri kami lagi. Tapi bagi Kristus Tuhan. Di dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan tubuh darah Kristus sore hari ini bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Allah dalam nama Yesus Kristus yang menjadi sumber kasih dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu. Akan memampukan kita semua, memampukanmu untuk menjadi batu penjuru. Sehingga banyak orang semakin mengenal Tuhan, datang menyembah Dia. Dan memampukan engkau untuk menjadi mempedulikan orang lain, untuk menghapus air mata
dan mengasihi orang-orang yang terlupakan. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita yang menerima berkat di dalam nama Putra, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.